Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar, asal dari Kampung Pisitan, RT 03 RW 06, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya terjun di dunia pertanian itu sejak keluar dari SD ya, sekolah dasar, yang mana sekolah dasar itu saya bercita-cita kemarinnya saya menjadi TNI ya. Cuman cita-citaku tidak kesampaian, mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi orang tua ya. Jadi saya langsung lompat ke dunia pertanian. Saya menjadi buruh kulit tani di satu perusahaan yang dari Pengalengan datang ke Cianjur. Saya kulit di situ selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya dapat dari pekerja di situ, saya mau diimplementasikan di kebun. Saya resign mau bekerja di kebun saya sendiri ya. Cuman waktu itu saya sebelum berkebun sendiri, saya pernah lompat dulu untuk bekerja ke Jakarta ya, ke restoran. Ada teman yang bawa saya ke sana selama saya 2 bulan. Tempat lokasinya saya di Tanjung Duren ya, Jakarta Barat, selama 2 bulan. Selama 2 bulan tersebut saya mungkin suka diajak teman saya itu untuk berbelanja ke pasar untuk kebutuhan restoran tersebut. Kebutuhannya itu sarana-sarana sayuran ya, yang mana cabai, bawang, ada gula merah, ada timun, dan sayuran-sayuran lainnya. Nah, dari situ saya termotivasi dari pasar-pasar, karena kegiatan di pasar itu cukup ramai dan sayuran cukup melimpah, dan saya berpikir kenapa tidak saya sebagai orang kampung, orang Cianjur, saya harus menyiapkan bahan-bahannya untuk dibawa ke Jakarta. Nah, terpikir dari situ, saya sambil pulang ya, semalamnya berpikir, saya langsung ini harus eksekusikan, seperti itu pemikiran saya waktu itu. Dan keesokan paginya saya langsung minta pulang sama Ci ya, majikan saya, dan saya tidak diperbolehkan. Tapi saya tetap maksa mau pengen pulang. Ya kalau saya maksa, beliau langsung ya udah diantarin, karena saya kan baru bekerja, jadi diantarin ke kampung rambutan. Saya pulang dengan membawa uang. Alhamdulillah saya gaji waktu itu 60.000 ya per 1 bulannya. Dan per hari saya dapat uang makan itu 500 rupiah Pak. Saya gunukin juga itu. Kadang-kadang saya menahan lapar waktu pagi sarapan, dikasih uang 500 untuk tabungan Pak. Saya gunukin, alhamdulillah saya bawa uang sebanyak 200.000 ya waktu itu ke kampung halaman. Dan saya benar-benar pemikiran pengen bertani, pengen penyiapan bahan baku komoditas sayuran untuk dibawa ke Jakarta dengan apapun nantinya, seperti itu pemikiran saya Pak. Dan alhamdulillah saya udah sampai ke rumah. Saya minta izin ke kakek untuk minta lahan. Kebetulan kakek saya cukup lumayan punya lahan. Saya minta untuk ditanami sayuran, dan alhamdulillah juga si kakek saya ini mempersilahkan saya ambil. Dan waktu itu tidak banyak ya, cukup luasan hanya 1000 meter. Saya kerjakan sendiri dengan penuh semangat, dan cita-cita saya itu ingin menjual ke Jakarta, seperti itu di tahun 1995 ya, di akhir waktu itu. Nah, saya kerjakan sendiri, mulai mencangkul, menyemai benih, memelihara, merawat sampai ke pasca panen pun. Dan alhamdulillah di endingnya sangat berhasil. Saya modal dari Jakarta bawa uang 200.000, dan ditambah dengan modal saya itu, ditambah waktu kerja selama 2 tahun di buruh tani ya, total keseluruhan 500.000. Dan waktu itu alhamdulillah menjadi uang, saya masih ingat ya, dari 500.000 itu menjadi 4 juta. 4 juta waktu 995 itu, Masya Allah, alhamdulillah ya. Seperti itu mungkin pertama kali saya terjun di ranah dunia pertanian. Untuk memilih jalan hidup pertanian, balik lagi ke tadi, karena saya dari orang desa, saya ingin mengembangkan kampung saya yang tadinya ekonomi saya itu komoditas yang ditanam
di tempat saya itu Desa Campaka Mulia hanya padi ya. Karena padi itu nilai ekonomi bisnisnya waktu itu saya hitung-hitungkan hanya untuk bertahan hidup lah. Tidak ada putaran ekonomi yang cukup signifikan. Dan beda dibandingkan dengan saya tanam cabai dengan alokasi lahan 1000 meter, itu saya bisa mencapai uang 4 juta. Kalau padi 1000 meter itu dengan usia 6 bulan, itu hanya menghasilkan mungkin hanya 600 sampai 700 ribu. Ketika mau tanam lagi, itu dibalikin lagi. Jadi hanya cabai itu hanya padi itu hanya untuk numpang hidup ya. Jadi saya semua orang kampung saya yang terdekat, waktu itu kan saya naik ya dari level 1000 meter naik ke 2000, naik ke 5000 meter sampai di tahun 98 itu naik sampai 1 hektar untuk petanam cabai sama tomat sayuran lainnya. Dan ketika itu saya pun tidak dilakukan sendiri lagi, saya mempunyai rekrut karyawan ya sampai 3, 4, 5 orang. Nah sejak itu karyawan-karyawan tersebut saya bina agar dia pun jadi petani. Dan alhamdulillah saya keluar buruh petani yang lama saya keluarin suruh bertani dan datang ke karyawan yang baru belajar lagi seperti itu. Dan konsep saya orang-orang desa saya itu harus maju dari dunia pertanian. Dan alhamdulillah dengan saat ini di Kecamatan Campaka Mulia ya, termasuk di desa saya itu sekarang hampir disebut penyuplai sayuran itu bisa sampai 10 sampai 20 ton per hari untuk saat ini ya. Yang tadinya hanya penghasil padi. Sekarang alhamdulillah dengan adanya mungkin tanaman sayur mayur, ekonomi desa saya sedikit lebih maju, bahkan jauh lebih maju dibanding dulu bertanam padi, Pak. Satu, nilai ekonominya dari yang dulu bapak ibu itu bisa menyekolahkan anaknya sampai ranah SD, sekarang bisa ke ranah SMA. Dan saya sendiri pun dari hasil pertanian tersebut, alhamdulillah Pak, saya bisa menyekolahkan anak sampai sekarang ini kuliah ya 2 bareng-bareng. Jadi dari hasil pertanaman budidaya pertanian sayur mayur. Komoditi saya yang tanam, yang mungkin mayoritas saya aneka cabai ya. Selain daripada sayur mayur lainnya, itu saya prioritaskan aneka cabai. Aneka cabainya itu banyak beragamnya, dari rawit merah, cabai keriting, cabai besar. Nah untuk saat ini cabai yang saya tanam itu paling banyak cabai besar. Komoditas unggulan kelompok saya itu cabai besar. Dan saya kirim saat ini ya, dari dulu juga saya dari tahun 2000 itu kirim ke Pasar Induk Kramat Jati. Dan mungkin dengan banyaknya informasi sekarang dan banyaknya relasi juga di luar sana, saya kerjasama dengan PT Rege, saya kirim ke Pasar Induk Kramat Jati, ke Tanah Tinggi Tangerang, ke Cibitung. Bahkan alhamdulillah saat ini saya sudah bermitra sama Rumah Tani Indonesia ya. Alhamdulillah saya sudah kirim hampir ada 6 kalinya ke Rumah Tani Indonesia untuk pengiriman, Pak. Ya mungkin tadi sudah bilang ya, untuk komoditi yang unggulan saya itu adalah mayoritas tanaman aneka cabai, yang mana dikirim ke Pasar Induk Kramat Jati, ke Tanah Tinggi Tangerang, sampai ke Cibitung untuk pengiriman. Konsep saat ini ya, saya dengan level berkah tani itu mencapai 100 juta per hari lah untuk di penjualan, konsep penjualan ya, 100 juta per hari, Pak. Seperti itu. Nah untuk kendala-kendala di lapangan di dalam budidaya, yaitu saya mungkin disebabkan banyak kendala ya, terutama di faktor hama dan penyakit. Selain hama dan penyakit, ada faktor-faktor juga alam, cuaca ekstrim, angin kencang. Itu banyak kendala yang saya harus ditanggulangi, termasuk OPD tadi, hama dan penyakitnya. Ya kita alhamdulillah dengan adanya relasi-relasi kami, dari mulai fasilitator, dari PPL, penyuluh pertanian yang mana kolaborasi sama petani, pembinaan baik itu di lahan, baik itu secara kita kumpul-kumpul untuk
bagaimana meminimalisir supaya tidak terjadi datangnya hama, dan atau sudah datang pun pengendaliannya kita diupayakan dengan pestisida ya. Jadi ada penyemprotan pestisida di mana ada kita hama, kita diarahkan untuk penyemprotan insektisida. Ketika ada penyakit, kita diarahkan dengan penyemprotan fungisida. Dan terkait dengan cuaca ekstrim ya, dengan anomali saat ini yang tidak bisa diprediksi, kadang saat ini hujan, kadang saat ini kemarau, sekarang tidak bisa diprediksi kayak dulu-dulu ya. Ya mungkin itu balik lagi ke alam lah. Kalau saya kegiatan selain bertani, mungkin salah satu juga saya kan hobi pemusik lah. Jadi salah satunya di lain kesempatan waktu yang mungkin ada renggang, saya selain anak-anak musik ya, saya menciptakan lagu. Cuman lagunya juga tentang dunia pertanian yang berhubungan dengan edukasi dunia tani ya. Sekarang alhamdulillah lagu saya udah ada hampir 10 lagu. Mungkin ada 4 lagu yang udah sedikit viral. Lagunya ada yang pertama kali adalah Gagal Harga, kedua Petani Indonesia, ketiga Bahagia Itu Tetap Tani, terus ada yang kerjasama juga sama PT Agloben Indonesia, itu namanya lagunya itu PT Agloben Indonesia ya. Itu berkaitan dengan pupuk karena saya sendiri hampir 3 tahun kemarin sebagai brand ambassador PT Agloben Indonesia. Seperti itu untuk kegiatan-kegiatan luar daripada tani, karena saya juga berorganisasi. Salah satunya saya adalah di pertanian juga, saya sebagai ketua bidang pangan hortikultura di KTNA. KTNA itu adalah salah satu organisasi kontak nelayan tani Indonesia ya. Kedua, saya juga di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Organisasi ketiga di Pemuda Tani sebagai ketua OKK, terus di Tani Merdeka. Dan mungkin pencapaian yang salah satu saya di organisasi lain itu di Champion Cabai Indonesia di tingkat Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura, saya sebagai Champion Cabai Indonesia. Itu mungkin kaitan-kaitan di luar daripada budidaya pertanian seperti itu. Yang membanggakan saya capai di dunia pertanian adalah salah satu ketika yang saya tanam itu berhasil. Karena saya pernah memecahkan track record ya, pencapaian tertinggi saya itu, track record saya ketika di tahun 2015, saya tanam aneka cabai itu luasan dengan 4 hektar. Dengan bermodalkan waktu itu hanya 400 juta ya, 100 juta per hektar. Jadi yang keluarkan saya itu 400 juta. Alhamdulillah pencapaian sampai di finish akhir saya dapat uang 3,4 miliar. Waktu pencapaian di dunia cabai itu. Terus pencapaian saat ini mungkin alhamdulillah ya, di saat-saat saya yang benar-benar dari awal hanya SD yang cita-cita jadi TNI, Tentara Nasional. Tentara Nasional kan buat pertahanan ya, pertahanan negara Indonesia. Saya juga mungkin bisa disamakan jadi petani itu, petani bisa dikatakan pertahanan terdepan negara Indonesia. Singkatannya mungkin seperti itu ya. Pencapaian saya itu seperti itu Pak. Alhamdulillah, dan saat ini juga pencapaian saat ini mungkin bisa dibilang kata orang lain itu sukses. Cuman kata sukses itu Pak, saya bukan dalam arti banyaknya finansial ya. Tapi ketika di luar saya, di desa-desa saya yang mengikuti jejak untuk bertani dan maju, mungkin itu juga bisa saya disebut sukses melalui berbagi ilmu Pak. Karena ada peribahasa sebaik-baiknya manusia itu bisa berguna bagi manusia lainnya. Seperti itu. Ya, faktor-faktor saya yang paling kuat untuk meraih sukses, salah satu mungkin saya doa dari orang tua ya. Orang tua yang mendoakan supaya anaknya supaya sukses. Kedua, doa anak, doa istri, mendoakan suaminya, karena bukan saya yang kuat, tapi ibu saya, anak saya, istri saya yang hebat. Seperti itu. Saya tidak pernah menyangka untuk saya posisi seperti ini, karena ya dilihat dari rekam jejak kecil itu saya seorang petani kecil yang mana ingin katakanlah seperti
ingin kita memeluk gunung, tapi pas mau dipeluk gunungnya meletus duluan ya. Tapi ya mungkin menurut Allah itu tidak ada yang pernah mustahil. Saya keluaran hanya SD, tapi alhamdulillah saya bisa bekerja sama dengan para benar-benar ya, orang bisa disebut para pejabat, para profesor, para dokter, bisa berkenalan, bisa silaturahmi, bisa bersinergi. Alhamdulillah Pak. Pesan-pesan buat para petani milenial, kolonial, saya sebagai petani kolonial, sekarang merambah ke petani Gen Z. Intinya jangan pernah malu untuk jadi petani. Jangan menyerah dengan kendala-kendala apapun ya, karena petani itu tidak disebutnya culun lah, katakanlah kotor-kotoran. Itu kalau kita digeluti dengan benar, dunia pertanian itu sungguh luar biasa. Itu cuan semuanya, asal digeluti dengan benar. Dengan saya sendiri pun seperti ini, asalnya dari muda juga berproses. Sampai saat ini saya bisa dipercaya oleh para investor. Sudah 7 investor, termasuk investor saya yang mungkin tertinggi yaitu Bapak KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan Pak Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya terpercaya oleh beliau untuk mengelola lahannya beliau di Cianjur. Dan pesan-pesan buat para petani milenial itu, saya satu kali lagi, jangan malu bertani, tetap semangat. Inti daripada intinya petani itu salah satunya adalah trust ya, menjaga kepercayaan orang lain. Ketika kita dipercaya oleh orang lain, apapun bentuknya, jangan sekali-kali berkhianat. Jangan sekali-kali berkhianat. Itu aja berpesan para petani milenial, para petani Gen Z, sok mulai bertani, karena saat ini dunia pertanian itu salah satu pertahanan negara Indonesia. Dengan adanya negara Indonesia itu, dunia pertanian itu tidak akan pernah digantikan dengan apapun. Dengan teknologi sekarang, AI itu tidak akan pernah tergantikan. Apalagi Bapak Presiden Prabowo sekarang prioritas unggulan program beliau adalah ketahanan pangan. Kenapa tidak kita sebagai petani muda untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden Prabowo, swasembada pangan, jangan muluk-muluk sampai 2045. Sekarang aja 2030 kita suksesan untuk swasembada pangan. Apalagi sekarang dengan ditunjang untuk hilirisasinya, dunia marketnya sudah disediakan, baik itu di kota maupun di perkampungan. Dengan adanya program beliau makan bergizi gratis, itu membutuhkan produk-produk kita. Jadi hilirisasinya bisa dengan kolaborasi dengan operasi desa, Kopdes nanti kan, dengan BUMDes, dengan pasar-pasar lokal. Jadi intinya di dunia pertanian itu sangat menggiurkan untuk saat ini.